1 Petrus 4:17-18 1 Petrus 4:17-18 Karena inilah saatnya penghakiman. Dimulai dengan keluarga Allah, dan jika itu dimulai dari kita, apa akibatnya bagi mereka yang tidak menaati Injil Yahweh? Dan, jika sulit bagi orang benar untuk diselamatkan, apa jadinya orang fasik dan orang berdosa? 1 Petrus 4:17-18 mengalami penghukuman konteksnya berbicara tentang orang Kristen yang menderita penganiayaan. Kata, penghakiman, paling sering diterjemahkan sebagai penghukuman, krima. Zaman gereja yang kita jalani adalah masa ketika keluarga Allah mengalami penghukuman dunia. Dan ini seharusnya tidak mengejutkan, seperti yang Yesus katakan, dunia membenci saya karena saya bersaksi bahwa apa yang dilakukannya adalah jahat. Yohanes 7:7 Tetapi, Allah itu adil, Ia akan membalas kejahatan kepada orang-orang yang menyusahkannya. Ia akan menghukum orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus. Mereka akan dihukum dengan kebinasaan kekal dan dikucilkan dari hadirat Tuhan. Tuhan dan keagungan kuasa-Nya. 2 Tesalonika 1:6-8-9 Jadi orang fasik dan orang berdosa akan mendapat hukuman mereka, dan itu oleh Allah. Yesus ditanya, Tuhan, ada sedikit yang diselamatkan. Dan Dia berkata kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena aku berkata kepadamu bahwa banyak orang akan berusaha untuk masuk dan tidak akan mampu. Lukas 13:23-24 Di tempat lain Ia berkata, sempitlah pintu dan sulitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya. Matius pukul 7:14 Dan ini terutama terjadi pada orang kaya, mereka yang mengalami kemudahan dalam hidup ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pukul 19:23 Apakah mudah untuk diselamatkan? Rupanya tidak. Akankah banyak yang diselamatkan? Rupanya tidak. Dengan benar, di sini dia mengacu pada kategori orang yang disebutkan di seluruh Alkitab sebagai mereka yang secara khas melakukan apa yang benar. Dan seperti yang Yohanes katakan, jangan biarkan siapapun menipu kamu. Siapa yang melakukan apa yang benar adalah benar, sama seperti dia benar. Dia yang melakukan apa yang berdosa berasal dari iblis. 1 Yohanes 3:7-8 Dan juga dari orang fasik dan orang berdosa. Sementara kita semua orang berdosa, namun di sini dia mengacu pada mereka yang hidup dalam dosa. Seperti yang dikatakan Paulus, tidak tahukah kamu, bahwa orang fasik tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau fitnah, atau penipu, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 6:9-10. Faktanya, Petrus mengacu pada sebuah ayat dalam Amsal yang berbicara tentang prinsip umum dalam kehidupan. Jika orang benar menerima haknya di bumi, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Amsal pukul 11:31 Beginilah cara orang Kristen sejati dikenali dari perilaku mereka, itulah sebabnya mereka disebut Kristen. Inilah cara kita mengetahui siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak iblis. Siapa yang tidak yang benar bukanlah anak Tuhan, atau siapa yang tidak mencintai saudaranya. 1 Yohanes pukul 3:10.